Selamat siang rekan-rekan menteri saya. Hari ini kita akan membahas situasi investasi terbaru di Laos. Berdasarkan laporan 2024, investasi climate statement ekonomi kita telah berkembang dengan baik dalam dekade terakhir. Namun, tantangan global seperti COVID-19 dan perang di Ukraina juga memberikan dampak besar. Saya ingin mendengar pandangan masing-masing dari kalian terkait situasi terkini, terutama langkah-langkah yang perlu kita ambil untuk menjaga stabilitas dan menarik lebih banyak investasi. Ya, tentu Bapak Presiden. Seperti yang disebutkan, Laos telah menjadi bagian dari ASEAN Economic Community atau AEC dan juga telah mengakses WTO sejak tahun 2013. Ini jelas langkah besar, namun para investor asing masih melaporkan banyak hambatan dalam berbisnis hingga saat ini. Infrastruktur logistik yang terbatas, birokrasi yang lambat, dan masalah hukum yang tidak konsisten masih menjadi tantangan utama kita. Oleh karena itu, saya rasa di dalam diskusi kita hari ini masih banyak hal yang dapat kita pecahkan bersama. Gitu. Oleh karena itu, saya kembalikan kepada rekan-rekan lain atau Bapak Presiden ada yang ingin Bapak tambahkan lagi, silakan. Ya benar, saya juga mendengar bahwa banyak perusahaan internasional mengeluhkan hal tersebut. Lalu bagaimana kita bisa memperbaiki ini, Menteri saya Faris? Ya, kita perlu memperkuat kolaborasi di ASEAN untuk integrasi ekonomi yang lebih kuat, dan selain itu, kebijakan dalam mempercepat proses perizinan dan menyederhanakan regulasi harus menjadi prioritas. Dalam beberapa diskusi dengan mitra luar negeri, mereka menekankan pentingnya kestabilan hukum ya di sini saya garis bawahi, dan transparansi dalam setiap tahapan bisnis. Bapak Presiden, walaupun tantangan itu nyata, kita tidak boleh melupakan kemajuan yang telah kita capai belakangan tahun ini. Pada tahun 2023 sendiri, arus masuk investasi langsung asing mencapai titik tertinggi sebesar 780 juta dolar, terutama dalam sektor pertambangan, infrastruktur, konstruksi, dan proyek tenaga air. Ini adalah lonjakan yang signifikan dari tahun sebelumnya. Jadi, meskipun tantangan ada, Laos masih sangat menarik bagi investor global. Betul sekali Menteri Sekar. Ya, itu memang pencapaian yang mengesankan. Tapi kita juga tak bisa berpuas diri dengan inflasi yang mencapai 31% dan harga makanan yang melonjak. Masyarakat kita terutama di daerah perkotaan sangat terdampak. Apakah ada rencana untuk mengatasi masalah ini, terutama dari faktor perdagangan? Tentu, kita pasti akan berupaya menstabilkan harga barang dan meningkatkan ketersediaan komoditas. Namun kita juga harus ingat bahwa ketergantungan pada impor memperparah kondisi inflasi karena nilai tukar KIP terhadap dolar Amerika Serikat sempat terdepresiasi sebesar 21%. Oleh karena itu kami sedang merancang kebijakan untuk memperkuat produksi dalam negeri dan juga mempercepat transformasi ekonomi digital serta green growth. Bapak Presiden, terkait dengan green growth, sektor sumber daya alam menjadi perhatian utama bagi kita. Laos yang memiliki potensi sangat besar dalam energi terbarukan dan pengelolaan lingkungan yang berkelanjutan, terutama melalui proyek tenaga air. Namun, seperti yang kita tahu bahwa kita harus berhati-hati agar pengembangan ini tidak merusak ekosistem yang ada di Laos. Kita juga perlu mendorong investasi yang mendukung sustainable development. Ya, hal itu semua betul. Pembangunan berkelanjutan harus menjadi prioritas kita, apalagi dengan tantangan perubahan iklim yang semakin nyata. Saya ingin kita fokus pada pengembangan infrastruktur ramah lingkungan dan memperkuat ekonomi hijau. Ya, selain itu, kita juga harus memperkuat hubungan diplomatik untuk memastikan Laos tetap menjadi tujuan investasi yang kompetitif di ASEAN. Dukungan dari mitra internasional seperti Bank Dunia dan IMF penting untuk mengatasi masalah fiskal dan mempercepat cadangan devisa. Baiklah, kesimpulannya kita hanya perlu fokus pada 4 hal: memperbaiki iklim investasi dengan menyederhanakan regulasi, mendorong produksi dalam negeri untuk mengurangi inflasi, mempercepat transisi ke ekonomi hijau, dan memperkuat hubungan diplomatik untuk menarik lebih banyak investasi. Saya harap kita bisa segera melihat hasil dari langkah-langkah ini. Terima kasih semuanya. Terima kasih. Terima kasih, Bapak Bapak Presiden. Saya rasa kita sudah membahas garis besar tantangan yang kita hadapi.
Sekarang saya ingin lebih konkret apa strategi langsung yang bisa kita ambil untuk memperbaiki iklim investasi di Laos. Kita butuh langkah-langkah yang besar segera dijalankan. Untuk mengatasi hambatan birokrasi dan regulasi yang lambat seperti yang sudah saya sebutkan pada poin-poin saya sebelumnya, kita bisa membentuk satuan tugas khusus atau satgas yang bertugas untuk menyederhanakan prosedur bisnis. Selain itu, kita perlu menciptakan one-stop service center untuk memfasilitasi investor sehingga mereka tidak perlu melalui proses yang berbelit-belit. Dengan adanya one-stop center ini, semua keperluan birokrasi akan tersedia di satu tempat sehingga mereka tidak perlu lagi melalui banyaknya meja yang sekarang ini sedang menjadi hambatan kita. Ya, betul sekali itu Menteri Faris, saya setuju karena kita juga bisa memperkenalkan insentif fiskal seperti pembebasan pajak atau pengurangan tarif untuk investasi di sektor-sektor prioritas seperti teknologi hijau, infrastruktur dan juga pasti pertanian yang berkelanjutan. Hal ini juga bisa menjadi daya tarik bagi investor asing yang ingin memasuki pasar kita. Bagaimana menurutnya Bapak Presiden? Itu ide yang bagus, Menteri Sekar. Tapi bagaimana dengan tantangan inflasi? Kita tak bisa menarik investor kalau biaya hidup di Laos tetap tinggi dan tidak terkendali. Sekarang apa yang kita lakukan untuk mengendalikan harga? Mengendalikan inflasi memang cukup rumit dan sangat rumit, terutama karena kita juga masih bergantung pada produk impor untuk banyak kebutuhan dasar. Jadi menurut saya salah satu langkahnya adalah memperkuat sektor produksi di dalam negeri. Kita perlu meningkatkan kapasitas produksi pangan domestik dan juga mengurangi ketergantungan impor dan memberikan dukungan kepada petani lokal dengan subsidi pupuk dan teknologi pertanian yang modern. Selain itu Bapak Presiden, kita juga harus meningkatkan efisiensi energi dan ketahanan pangan melalui inovasi di bidang lingkungan. Contohnya, kita juga dapat mengembangkan lebih banyak proyek tenaga air yang ramah lingkungan untuk mengurangi biaya energi dan ketergantungan pada bahan bakar fosil. Energi yang lebih murah itu bisa menurunkan biaya produksi secara keseluruhan, Bapak Presiden. Menteri Haikal, bagaimana kita bisa memastikan bahwa proyek tenaga air ini merusak ekosistem kita? Oke, untuk saat ini kita perlu bekerjasama dengan para ahli lingkungan dan komunitas lokal. Setiap proyek itu kita harus melewati penilaian dampak lingkungan yang sangat ketat, dan kita juga harus memastikan ada mekanisme mitigasi yang kuat untuk melindungi habitat alam. Selain itu, kita harus berinvestasi dalam teknologi ramah lingkungan yang dapat meminimalisir dampak negatif pembangunan. Ya, saya setuju Menteri Haikal. Namun, ya, saya tahu bahwa semua ini bagus, tapi kita juga perlu mengingat dan kita juga perlu fokus pada proses digitalisasi di negara kita. Banyak investor asing tertarik pada peluang di ekonomi digital. Laos masih tertinggal di sektor ini, Pak Presiden. Tapi saya harus ingatkan bahwa digitalisasi memiliki potensi yang sangat besar. Kita bisa mendorong lebih banyak investasi e-commerce, fintech dan infrastruktur digital lainnya. Bagaimana Pak Presiden? Saya sangat setuju dengan Menteri Faris. Digitalisasi bisa menjadi salah satu kunci untuk membuka lebih banyak peluang investasi. Kunci untuk membuka Faris, apakah menurutmu ada negara di ASEAN yang bisa kita jadikan menteri atau contoh dalam pengembangan ekonomi digital? Singapura dan Vietnam adalah dua contoh yang saya rasa bisa kita pelajari. Mereka telah berhasil mengembangkan infrastruktur digital yang kuat, menarik banyak investor teknologi, dan kita bisa memulai dengan meningkatkan konektivitas internet di Laos dan menciptakan kerangka regulasi yang mendukung pertumbuhan startup digital. Ya, betul. Bagaimana? Betul sekali, saya setuju dengan Bapak-Bapak Menteri dan Bapak Presiden sekalian. Namun kita juga harus mengingat bahwasannya kita harus meningkatkan keterampilan tenaga kerja kita, terutama di dalam bidang ekonomi. Karena Laos itu masih sangat tertinggal untuk dalam hal talenta digitalnya. Kita perlu memperbanyak program pelatihan teknologi dan juga kolaborasi dengan universitas-universitas lokal maupun luar negeri untuk menciptakan lulusan yang siap terjun ke dalam industri digitalisasi ini. Betul. Jadi bagaimana Menteri Sekar, kita memiliki beberapa prioritas menyederhanakan regulasi, memperkuat sektor produksi dalam negeri, beralih ke ekonomi hijau dan mempercepat digitalisasi. Bagaimana dengan langkah jangka pendek? Apakah yang bisa kita lakukan
sekarang untuk mulai menarik lebih banyak investor. Ya, baik. Terima kasih Bapak Presiden. Bapak-Bapak Menteri sekalian, juga kita bisa mulai dengan meluncurkan kampanye promosi investasi yang menyoroti potensi-potensi Laos di sektor-sektor unggulan kita seperti yang tadi dibilang, tenaga air, pertambangan, pertanian yang berkelanjutan, dan juga teknologi hijau. Selain itu, kita juga bisa memulai dialog terbuka dengan komunitas-komunitas bisnis internasional, dengan komunitas-komunitas tradisional dan petani-petani tradisional untuk mendengarkan langsung apa kebutuhan mereka dan apa yang mereka mau untuk membangun kepercayaan di bidang-bidang ini. Dan jangan lupa, kita perlu memperbaiki pula citra Laos di mata dunia internasional, Pak Presiden. Kita harus mempromosikan bahwa Laos adalah negara yang stabil secara politik dan terbuka untuk investasi. Ini bisa dilakukan dengan meningkatkan diplomasi ekonomi melalui pertemuan bilateral dan konferensi internasional. Bagaimana, Menteri Haikal? Serta kita juga jangan lupa tentang aspek keberlanjutan. Seperti yang kita tahu bahwa investor saat ini semakin peduli terhadap dampak lingkungan. Kita juga harus bisa menunjukkan bahwa Laos berkomitmen terhadap bangunan keberlanjutan itu sendiri, dan ini bisa menjadi nilai tambah dalam hal kita menarik investor-investor asing, Pak Presiden. Saya setuju dengan beberapa pendapat yang kalian berikan. Kita semua tahu bahwa investor tidak hanya mencari keuntungan, tapi juga stabilitas dan keberlanjutan. Baiklah, mari kita lanjutkan dengan langkah-langkah ini. Saya ingin kita segera mengatur pertemuan lanjutan untuk menilai kemajuan dari implementasi ini. Siap, Bapak Siap, Presiden. Bapak Presiden.